Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Pentakosta pertama ini, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Vokal duet M. Siahan, Nyonya Sinaga, Boru Putar-Putar.
Mari kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta pertama, yaitu dari kitab 1 Samuel 10 ayat 6 sampai ayat 13. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Remaja.
Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adalah satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Naposo Bulung.
Mari kita dengar warta jemaat. Salam. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 28 Mei 2023, 1 Romawi Warta Umum. Nama minggu kita hari ini adalah Pesta Pentakosta pertama, mengingat hari turunnya Roh Kudus. Topik minggu, terimalah Roh Kudus, dalam bahasa Batak, Jakonma Todi Parbadia. Kedua, kebaktian Pesta Pentakosta kedua. Gereja akan melaksanakan Pesta Pentakosta kedua pada hari Senin 29 Mei 2023 masuk jam 19.00 WITA. Yang melayani KOR pada hari tersebut ialah KOR Naposo Bulung, KOR AMA, dan KOR INA. Kita juga akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk kegiatan keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan KPKC HKBP. 3. Kebaktian wilayah. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah pada hari Selasa 30 Mei 2023 masuk pukul 19.30 WITA di gereja. Diharapkan kehadiran semua jemaat wilayah 1, 2, dan 3 mengikuti ibadah tersebut. 4. Kebaktian para halado dan keluarga. Gereja akan melaksanakan kebaktian para halado dan keluarga pada hari Rabu 31 Mei 2023 masuk jam 19.00 WITA di rumah keluarga Amang Situa MH Panjaitan, Inang Enbur, Huta Barat. Alamat rumah di Perumahan Mutiara Karyango 2, Blok H nomor 20 Maros. Diharapkan kepada semua majelis gereja dan keluarga untuk dapat mengikutinya. 5. Family gathering majelis gereja dan keluarga. Gereja akan melaksanakan family gathering majelis gereja dan keluarga pada hari Kamis 1 Juni 2023 di Pantai Galesong. Diharapkan kepada semua majelis gereja dan keluarga untuk dapat mengikutinya. Hari ulang tahun PGI ke-73. Dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun PGI ke-73, PGIW Sulsel Bara melaksanakan pertukaran pengkhotbah. Yang berkhotbah di gereja kita yaitu Ibu Pendeta Nani Yunarsi MTH dari Gereja Toraja Mamasa GTM, Jemaat Tamalandrea. Pimpinan jemaat kita berkhotbah di GTM Jemaat Bonto Bunga. Terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Ketujuh, kegiatan retreat remaja dan Naposo Bulung. Dalam rangka kegiatan retreat remaja dan Naposo Bulung, gereja kita ke Toraja di bulan Agustus yang akan datang. Panitia retreat dan melakukan beberapa kegiatan untuk pencairan dana seperti A. Aksi parkir halaman gereja, B. Coffee morning yang akan dilaksanakan pada hari ini, C. Basar makanan, D. Mempersembahkan lagu pujian di pertandingan wilayah, E. Menjual kaos dengan sistem pre-order, F. Persembahan ke depan. Kiranya semua jemaat ikut mendukung dalam pencarian dana tersebut. 8. Rapat evaluasi program kerja. Sesuai dengan program gereja kita, akan dilaksanakan rapat evaluasi untuk program kerja Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Bendahara, dan Parartaun. Berikut jadwal rapat evaluasi program gereja. A. Dewan Koinonia, Kamis 8 Juni 2023, jam 19.00 WITA. B. Dewan Marturia, Kamis 15 Juni 2023, jam 19.00 WITA. C. Dewan Diakonia, Bendahara, dan Parartaun, Kamis 22 Juni 2023, jam 19.00 WITA.
9. Persembahan ke depan altar. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk diakonia gereja kita. Sepuluh, kursus drum dan bahasa Inggris. Hari ini gereja akan melaksanakan kursus drum dan kursus bahasa Inggris kepada anak sekolah minggu dan remaja. Kegiatan dilaksanakan pada hari ini jam 15.00 WITA sampai jam 17.00 WITA di gereja. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, yang pertama, Agusta Christine Borusenipar, perawatan di rumah. 2. Amang M. Tagalung, perawatan di rumah. 3. Nyonya Sintua D. Hutapia Borusiregar, perawatan di rumah. 4. Amang Sintua Ade Siregar, perawatan di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Mei. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, Inang El Simatupang Esos, tanggal lahir 22 Mei, wilayah 1. 2. Cherly Ronauli Sitanggang, 24 Mei, wilayah 3. 3. Amang Jemar Paung, 26 Mei, wilayah 2. 4. Junison Parningotan Nababan, 26 Mei, wilayah 1. 5. Amang Sintua TR Sianturi, 28 Mei, wilayah 3. 6. HM Bursijabat Esos, 28 Mei, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 22 sampai 28 Mei. Jemaat yang merayakannya: 1. Keluarga Amang MS Siboro, Inang Yede Boru Sinambela, tanggal 25 Mei, wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. Jemaat yang datang dalam ibadah. Yang pertama, Minggu tanggal 21 Mei 2023, Gereja HKBP Tamarunang 152 orang. Minggu 21 Mei 2023, Sekolah Minggu 60 orang. Selasa 23 Mei 2023, Kebaktian wilayah 3 di rumah keluarga Nyonya Panjaitan Sintuade Boru Marpaung, 45 orang. 2. Rumawi Keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada kegiatan bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan 2. Ukirlah firman
Persekutuan ibadah minggu yang dikasih oleh Tuhan, mari persiapkan bagian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pada pasalnya yang ke-20. Yohanes pada pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan iman pengharapan kita di dalam doa. Kita berdoa. Karuniakan kepada kami hikmat-Mu Tuhan, karena dalam tuntunan hikmat-Mu lah kami percaya. Bukan hanya pengetahuan Alkitab yang akan semakin bertambah, tetapi tentunya setiap pribadi kami yang ada dalam ibadah saat ini, baik hamba-Mu yang akan membaca dan menjelaskannya, maupun jemaat yang akan menyimak dan merenungkannya, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, pribadi-pribadi kami dituntun oleh kuasa Tuhan untuk bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mengimani oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah, maka Roh Kudus akan memampukan kami untuk memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan dan mampu membedakan mana yang benar menurut kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyimak bagian firman Tuhan dari Yohanes pada pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai 23 berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan dimuliakan melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita perhatikan dengan seksama, berkumpulnya murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, tentu bukan tanpa alasan. Ada beberapa hal yang memungkinkannya. Yaitu pertama, ada perasaan takut bahwa orang-orang Yahudi akan mengejar dan menangkap mereka, sama seperti ketika mereka menangkap, menyiksa dan menyalibkan Yesus guru mereka. Dan pastinya ada perasaan kecewa, ada perasaan marah, tetapi mereka tidak sanggup untuk melakukan apapun. Atau mungkin ada perasaan takut saat mendengar berita Yesus bangkit, yang mungkin saja akan mencari mereka. Karena pada saat Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, para murid hanya melihat dari kejauhan saja. Mereka berpikir Yesus akan mencari mereka dan meminta penjelasan, bahkan mungkin juga meminta pertanggungjawaban atas ketidaksetiaan
para murid kepada gurunya waktu itu. Atau mereka juga mengalami gejolak batin yang tidak menentu, bahkan membuat mereka ragu untuk mempercayaikah atau tidak berita kebangkitan Yesus dari kematian. Maka besar kemungkinan persekutuan mereka yang terbentuk waktu itu dipahami sebagai sebuah tempat untuk saling menguatkan, saling berbagi dan saling melindungi dari persoalan yang sama dihadapi oleh mereka waktu itu. Dan ternyata dalam ruangan terkunci, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus mengulang kembali sebuah kalimat yang biasa dia sampaikan, yaitu damai sejahtera. Kata damai sejahtera atau Irene ini sebenarnya adalah ucapan umum yang sudah biasa diucapkan oleh mereka waktu itu. Namun dalam konteks pasal ini, ucapan damai sejahtera mengandung arti yang sangat penting, yaitu sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Kalau kita membaca mundur ke pasal 14, yakni karena dia telah mati dan bangkit, maka damai sejahtera yang sesungguhnya telah menjadi bagian dari orang-orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka diharapkan kemunculan dan perkataan Tuhan Yesus yang akan menghibur dan menguatkan mereka. Dalam artian tidak hanya membuat mereka senang oleh karena berjumpa kembali, tetapi lebih dari itu, iman percaya mereka kepada Mesias itu tidak sia-sia. Terlebih kata Irene dalam kehidupan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dipahami sebagai sesuatu yang mendatangkan kedamaian, ketenangan yang tentunya dapat mereka peroleh, yaitu waktu mereka dekat dengan Yesus Kristus. Yang inilah juga sering disebut pengharapan mesianik. Maka reaksi mereka pun dikatakan mereka dipenuhi oleh sukacita kegembiraan. Terlebih bisa bertatap muka langsung dengan Tuhan Yesus kembali. Bahkan Mesias yang selama ini mereka nantikan telah ada di hadapan mereka. Karenanya ada fakta lain di mana ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, benar juga membangkitkan semangat hidup mereka waktu itu. Bahkan dengan semangat kebangkitannya, ia mengutus para murid waktu itu. Kalau kita membacanya di ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara-saudara, persekutuan ibadah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, pengutusan para murid ini sebenarnya harus dipahami juga sebagai pengutusan yang juga diberikan kepada kita saat ini. Diberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya oleh Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Artinya ada kesamaan baik bagi para murid dan orang-orang percaya waktu itu, bahkan juga dunia kekristenan saat ini. Oleh karenanya ada beberapa hal yang membuat misi pengutusan Yesus kepada para murid yang juga tentunya relevan dalam misi pengutusan Yesus Kristus kepada orang percaya saat ini. Yaitu pertama, misi para murid adalah yang juga di kemudian hari menjadi misi gereja yang disebut missio ecclesiae, yaitu menjadi missio Christi
yang bersumber dari Missio Dei, misi Allah yang diwujud nyatakan melalui bentuk-bentuk pelayanan gereja. Baik gereja secara struktural kelembagaan maupun juga gereja sebagai gereja yang hidup, yaitu Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Dalam artian bagaimana memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi dunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Itu misi yang sampai hari ini terus kita gaungkan dan kita wujudkan dalam berbagai macam cara. Kedua, misi tersebut harus dijalankan sama persis seperti Yesus Kristus menjalankannya. Yakni dengan cara bagaimana Yesus Kristus dalam kebergantungannya dan dalam kesetiaannya yang penuh kepada Sang Bapa yang mengutusnya. Dan untuk memungkinkan mereka mengemban tugas tersebut, di ayat 22 Tuhan Yesus katakan, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus yang kelak ini diperingati dalam peristiwa turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, yang tentunya juga akan menjadi fondasi bagi gereja-gereja berdiri dalam upaya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hanya sayangnya kalau kita mau melihat, masih ada banyak gereja yang justru tidak merayakan hari Pentakosta semeriah seperti hari Natal atau Paskah. Sama seperti momen kenaikan Kristus ke sorga. Boleh dibilang hari gerejawi yang agak sunyi dari kemeriahan berbagai macam kegiatan. Maka dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara, Roh Kudus yang akan mengubah ketakutan dan persembunyian dengan keberanian dan keterbukaan. Rasa kecewa, rasa marah diganti dengan rasa sukacita. Dan mengutus serta menyertai pengutusan tersebut dengan wibawa dari sang pengutus itu sendiri. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saya mengajak kita semua merefleksikan, menyimpulkan dalam beberapa catatan. Untuk selanjutnya tentu mari kita bawa pulang dan menjadikannya sebagai dasar iman kita, pengharapan dan kasih kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, dan sekaligus juga mendapat tugas mandat mulia dari Tuhan, yaitu ketika kita melalui keseharian kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, kemunculan Tuhan Yesus di dalam sebuah tempat terkunci telah membuktikan secara nyata bahwa kuasanya tidak dapat dibatasi oleh jarak, ruang, waktu, atau apapun. Amin Bapak Ibu. Ini fakta. Maka diharapkan seluruh orang Kristen dalam iman percayanya, tidak ada seorang pun orang Kristen yang meragukan kuasa Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirnya Tuhan Yesus membawa atau menghadirkan energi positif yang bisa mencerahkan pikiran hati yang baru, yang takut dibuat berani, yang tidak semangat menjadi semangat, bahkan diberikan hati yang baru yang sudah diubah, menghadirkan sukacita dan tentunya pengharapan. Sebaliknya, jika jauh dari Tuhan Yesus, maka manusia akan diliputi oleh kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, keraguan, dan seterusnya. Maka sebagai orang percaya, jangan suka jauh-jauh dari Tuhan.
Termasuk tentunya jangan jauh-jauh dari persekutuan gereja. Jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Dekatkan diri kepada Tuhan melalui berbagai macam bentuk peribadatan bahkan pelayanan. Yang ketiga, persekutuan gereja seharusnya menjadi tempat persemaian iman, kasih, dan pengharapan umat Tuhan. Tujuannya adalah tentu semua umat dapat merasakan tuntunan kuasa Roh Kudus yang mengarahkan mereka melakukan apa yang benar menurut Tuhan, dan jangan sebaliknya. Gereja justru sebagai persekutuan sering dipahami sebagai tempat di mana Roh Kudus sulit untuk berkembang. Gereja justru dipahami sebagai sebuah tempat yang tidak menghadirkan damai sejahtera. Dan kalau kita cermati Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini dari mulai liturgi, bahan khotbah, bahkan renungan atau khotbah, banyak berbicara tentang Roh Kudus. Maka mari kita perhatikan dalam kehidupan bersekutu bergereja. Bahkan tentunya dalam dunia yang lebih luas, masyarakat atau komunitas yang lebih kecil, yaitu keluarga. Ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus sudah mengembusi manusia dengan Roh Kudus, maka kita aminkan pada diri setiap orang itu pasti ada Roh Kudusnya. Amin. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua orang termasuk orang Kristen mau menghidupkan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan Tuhan. Yang ada dalam rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat dengan para tetangga, rekan sekerja, teman usaha, bahkan gereja sekalipun. Yang ada adalah bukan Roh Kudus. Tidak semua gereja seperti itu. Tetapi saya sangat percaya di HKBP di tempat ini penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Yang ada adalah dua roh lain, yaitu Roh Kudus dan Roh Kuda. Ya. Apa itu Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara-saudara pasti tahu penyakit kudis, penyakit kulit yang sangat gatal. Tetapi semakin digaruk semakin enak. Ya. Maka faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang orang Kristen suka kepo terhadap kehidupan orang lain. Ya. Selalu korek-korek kehidupan orang lain. Apalagi kalau kehidupan orang lain tersebut syarat dengan pergumulan, syarat dengan masalah. Dikorek-korek, semakin dikorek semakin enak. Ada istilah semakin digosok semakin sip, alias gosip. Atau roh kuda. Bapak Ibu pasti saudara-saudara tahu apa itu kuda. Ciri khas dari kuda adalah meringkik dan menendang. Dalam kehidupan manusia termasuk orang Kristen, kadang-kadang itulah yang lebih banyak ditonjolkan. Ketika orang Kristen dengan sesamanya mengalami clash dalam hubungan atau relasi, mungkin karena ia tidak suka, tidak puas, maka biasanya ia meringkik. Meringkik itu biasanya protes, ya, marah, tersinggung. Orang Makassar bilang koro-koroan. Ya. Bahkan tidak jarang ketika keinginannya tidak dipenuhi, dia menendang kiri kanan. Siapa tong nih yang berani lawan saya? Saya gitu loh sebagai. Hal-hal seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus yang memang menuntun? Tentu bukan. Karena bagian firman Tuhan hari ini mengatakan, Roh Kudus itu menghadirkan damai sejahtera,
menghadirkan ketenangan, membangkitkan semangat, menghilangkan ketakutan, bahkan mengubah hati menjadi baru. Yang keempat, teladan Tuhan Yesus dengan memberi kepercayaan dan mandat kepada para murid yang pernah meninggalkannya, yang pernah mengecewakannya, yang telah memberi pelajaran tentunya berharga bagi kita saat ini, bahwa siapapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan tugas mulia. Oleh karenanya jangan pernah memandang rendah atau memandang sebelah mata siapapun. Karena melalui orang-orang yang kita anggap rendah, yang mungkin kita nilai tidak mampu, melalui mereka Tuhan sanggup memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan minder jika suatu saat Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dipakai Tuhan untuk pekerjaan mulia. Kalimat yang umumnya didengar ketika diberikan kesempatan, kepercayaan untuk melayani Tuhan dalam berbagai macam bentuk. Umumnya kita sebagai manusia mengatakan, "Ai, jangan mikir saya, apa tong mi saya." Ya. Tapi hari ini dengan segala kekurangan, keterbatasan, bahkan sikap yang pernah mengecewakan Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus memberikan mandat tugas pengutusan. Maka sekali lagi jangan minder jika suatu saat Bapak Ibu Saudara-saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan mulia. Karena Tuhan punya cara untuk memperlengkapi, bahkan untuk menguatkan, serta memberikan semangat bagi setiap orang yang Tuhan pilih untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Roh Kudus ada pada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Oleh karena itu, mari sambut dan berikanlah tempat sehingga Roh Kudus boleh menuntun kita, menyemai benih-benih iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan, termasuk tentunya dalam perjumpaan kita dengan sesama. Tuhan dimuliakan oleh firman-Nya. Amin. Kita muliakan Tuhan. Sebelum pujian dari HKBP nomor 645, terlebih dahulu mari kita satukan pengharapan iman merespon kebenaran firman Tuhan. Sekecil apapun kemampuan kami ya Tuhan Allah, untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, mari tuntun kami dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu mampu mengubah dan menguasai alam pikiran kami, mengubah pola pikir mindset kami, untuk mau dipakai oleh Tuhan, mewujudkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Dan besar harapan kami, melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu melakukan perubahan-perubahan diri yang tentunya berdampak pada perubahan kualitas hidup kami, bahkan dalam perjumpaan kami dengan sesama. Kami mampu mengubah pola pikir, mengubah tutur kata, bahkan juga mengubah sikap perilaku kami kepada sesama. Sehingga kami layak sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan tentunya berharga dalam pandangan Tuhan, dan layak untuk Tuhan utus menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakonia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta diberikan untuk kemampuan memiliki penghayatan tentang firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberitaan Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar pada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus
Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah iman kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Today